Selamat pagi, siang, sore, Ibu Putih dan Ibu Santi selaku dosen manajemen investasi. Perkenalkan, nama saya Akia Felemeswari, NRP 031. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan akhir simulasi transaksi saham menggunakan platform Fitrade RTI. Baik, di sini saya mulai dengan performa transaksi. Mana simulasi transaksi ini saya lakukan selama kurang dari 1 bulan, dimulai tanggal 21 November hingga 30 November tahun 2025. Nah, transaksi ini dilakukan dengan modal awal 100 juta melalui website Fitrade RTI dengan pembelian berupa beberapa saham yaitu ASII, PGAS, ISAT, dan BBNI, AAD, dan AALI. Selanjutnya di rincian rekap transaksi. Nah, selama periode simulasi, saya memperoleh profit sebesar Rp265.000 atau sekitar 0,58% dari modal awal. Dan sebagian besar keuntungan didapat dari saham ISAT, BGHS, ASII, dan AADI, sementara ADS, AALI, dan BBNI justru memberikan kerugian. Nah, saldo akhir cash sebesar Rp54,84 juta dan nilai saham yang masih ditahan sebesar Rp45,43 juta. Nah, selanjutnya pada detail tiap transaksi di mana ISAT sendiri menjadi penyumbang keuntungan terbesar dengan return sebesar 15,46%, sedangkan BBNI memberi kerugian yang terbesar yaitu di minus 2,96%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa portofolio sangat bergantung pada kinerja beberapa saham utama saja, sehingga pemilihan emiten dan timing transaksi sangat menentukan profitabilitas. Baik, selanjutnya teori yang digunakan dalam proses trading terdiri dari berbagai analisis, di mana yang pertama ada rasio keuangan, analisis industri, analisis makroekonomi, pola grafik teknikal, support resistance, moving average, dan MACD, volume, relative strength index, serta pemanfaatan sentimen pasar. Gabungan pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan hasil investasi dan mengurangi risiko. Dan selanjutnya ini pada analisis fundamental saya terfokus pada 3 saham yaitu ISAT, PGAS, dan ASII, dimana ISAT operasionalnya stabil, market leader telekomunikasi, dan estimasi earning per share tahunan sebesar Rp1.626 dan harga wajarnya dari Rp1.600 hingga Rp1.950. Nah, untuk PGAS, utility gas terbaik Indonesia harganya sekitar 1.800 per lembar, pertumbuhan 15% setahun, fatalitas rendah, margin EBITDA 22%, dividen yield tinggi hingga 10 hingga 11%, dan yang terakhir ada SII, di mana ini perusahaan blue chip konglomerasi, harga sahamnya 6.500, kapitalisasi 260 triliun, naik sebesar 35 hingga 40% dalam 9 bulan, likuiditas tinggi, ROE 12 hingga 14%, dan dividen yield 6 hingga 7%. Nah, selanjutnya ada analisis teknikal dari ISAT sendiri, di mana analisis teknikal menggunakan prinsip John Murphy. Harga mencerminkan skalanya, bergerak dalam tren dan sejarah pola harga berulang. Contohnya, grafik harian menunjukkan pola V-shape turun drastis pada Juli hingga Oktober, lalu rebound 40% dalam waktu 2 bulan. Volume tinggi menunjukkan akumulasi closing di Rp2.390 dengan kenaikan harian 3,91%. Nah, sinyal ini menandakan momentum bullish dan potensi konsolidasi jangka pendek. Nah, selanjutnya di PGAS menunjukkan tren naik yang konsisten sejak Juli hingga Desember. Harga bergerak stabil antara 1.550 hingga 1.850, dan saat presentasi ini closing di 1.805, naik 3,74%. Fluktuasi harga sekitar 10 hingga 15%. Volume transaksi naik pada momentum harga mempertegas adanya akumulasi institusi. Nah, saham ini itu sangat stabil untuk portofolio. Nah, selanjutnya ada
technical ICE di mana grafik ICE bullish kuat hingga sejak Juli, harga naik dari Rp4.400 ke Rp6.500 selama 4 bulan. Nah, closing terbaru di Rp6.550 dengan rentang harian Rp6.500 hingga Rp6.600. Nah, koleksi harian relatif kecil. Volume tinggi sekitar 44 juta lembar. Karakter blue chip, volatilitas menengah, stabilitas tinggi, cocok untuk investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Dan selanjutnya kita masuk di sentimen pasar. Dimana yang pertama ada ISAT positif karena operasional stabil, pasca merger dan basis pelanggan berkembang, harga dan volume stabil menunjukkan kepercayaan institusi. Nah, koreksi karena sentimen eksternal biasanya cepat pulih. Nah, kesimpulannya ISAT layak untuk investor dengan fokus pada prospek telekomunikasi. Selanjutnya ada sentimen pasar dari BKS di mana banyak dipengaruhi persepsi prospek ekonomi dan kebijakan sektor energi Indonesia. Momentum harga dan volume dipengaruhi optimisme sektor gas seperti peningkatan permintaan, efisiensi distribusi atau kebijakan pemerintah. Namun sentimen bisa berubah cepat jika ada fluktuasi harga komoditas atau berita negatif regulasi. Nah, selanjutnya ada sentimen pasar dari ICE di mana didukung sentimen positif oleh reputasi sebagai blue chip, fundamental yang stabil, volume tinggi, dan investor memandang saham untuk jangka menengah walaupun risiko regulasi atau makroekonomi tetap diwaspadai. Stabilitas ICE membuatnya diminati investor konservatif hingga moderat. Selanjutnya untuk evaluasi, selama simulasi portofolio menghasilkan profit 0 hingga 58% dari modal awal 100 juta rupiah. Nah, keuntungan terutama dari ISAT, ASII, PGS, dan ADI, sedangkan selebihnya rugi. Kontribusi profit tidak merata. Nah, strateginya kombinasi analisis fundamental, teknikal, dan sentimen menghasilkan keputusan beli atau hold berkualitas. Namun disiplin masih kurang pada BBNI, tidak cut loss, dan alokasi dana terlalu menyebar sehingga return tidak optimal. Selanjutnya pada evaluasi pengambilan keputusan di mana sudah didasari teori investasi seperti analisis makro, industri dan perusahaan, rasio keuangan serta indikator teknikal. Nah, portofolio berhasil memberikan return positif, namun masih perlu perbaikan dalam manajemen risiko, konsistensi trading plan dan fokus alokasi pada saham dengan kombinasi fundamental dan teknikal yang paling kuat. Demikian hasil presentasi simulasi transaksi saham menggunakan Fitrade RTI. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan.